pada 2024 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas Kementerian PAN dan RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di dari Kementerian PAN dan RB kepada 5 kantor Kemenak Kabupaten Kota. Instansi kita juga semakin terbuka, ditandai dengan penghargaan komisi tanda penghargaan. Penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkat. Penghargaan, terima kasih dan apresiasi kepada seluruh lembaga swadaya masyarakat, ulama dan rohaniawan, badan penasihatan atas kerjasama, sinergi dan segala kontribusi dalam pembangunan bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita satukan langkah kaki supaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas masing-masing kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, hanya padamu kami panjatkan puji dan puja dengan segenap. Hanya padamu kami serahkan seluruh jiwa, raga dan karsa, dan hanya padamu kami tunjukkan seluruh permohonan dan doa dalam untaian stanza. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, pagi ini kami mengikuti upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama sebagai bentuk syukur menumbuh suburkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Semoga terpelihara hidup rukun dengan semua saudara sebangsa. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan semua hajat, anugerahi. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan barisan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, laporan selesai. Upacara selesai, barisan diistirahatkan. Persembahan sedang membawakan kata goju di Gor Unhas Sudiang Makassar.
TK kita ini langsung dibina oleh kepala madrasahnya sendiri, Sensei Dr. Andes Muhammad Arsyad Musa MPDI, dan pelatih Hasnani SPD. Teman-teman dari wartawan mungkin bisa diabadikan di momen yang luar biasa. Baru dari susunan acara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, mengawali acara tasyakuran ini, menundukkan kepala, mengusyukkan hati dan bermunajat berdoa kepada penguasa langit dan bumi, pemberi hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fahayna rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan hamidi hamdan yuwafihi ammahu yukawiu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Ya Allah, hari ini 3 Januari tahun 2025, 79 tahun Kementerian Agama. Jadikan kami insan yang selalu menjaga amanah-Mu dan amanah hamba-Mu yang bersama. Semoga Bapak Bupati senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan bersama keluarga baik 5 tahun ke depan, insya Allah. Pimpinan-pimpinan ormas keagamaan, baik dari pengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam dan seluruh teman-teman yang sempat hadir, terima kasih kehadirannya, sudah ikut upacara, terima kasih. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Acara bersama dan melaksanakan dengan sukses alhamdulillah, dan kita lanjutkan dengan tasyakuran Ramadhan sebagai wujud kesyukuran kita sebagai warga Kementerian Agama, ya, baik yang memang sebagai ASN Kementerian Agama ataupun mungkin yang selama ini hidup ataupun mendapatkan rezeki dari Kementerian Agama. Kita melaksanakan kegiatan wujud kesyukuran kita yang serentak dilaksanakan di semua kabupaten kota seluruh Indonesia. Semoga kehadiran kita sebagai wujud kebersamaan kita senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang pasti, kita berharap Kementerian Agama khususnya di Kolaka Timur ke depan akan jauh lebih baik dengan hadirnya kita semua yang ada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak saya Purna Bakti yang sempat hadir, kita maaf. Ini penting. Kalau patah-patah pil, kalau tidak ada mereka, kita tidak ada. Karena tidak ada yang namanya senior, tidak ada namanya junior, kalau ada senior. Selama ini berada di bawah naungan Kementerian Agama,
bagaimana kolaborasi yang harus kita lakukan, apa kerjasama kita bisa lakukan untuk membantu Kolaka Timur. Kita kasih kesempatan beliau. Yang pertama, Kementerian Agama Kolaka Timur itu terbentuk tahun 2016. Berarti hari ini masuk tahun ke-9. Ya. Alhamdulillah, setelah kita berpisah dengan Kolaka, saya bergabung di Kolaka Timur tahun 2022 tanggal 17 Maret dengan jumlah ASN waktu itu kalau tidak salah 87 dengan termasuk dengan honorer waktu itu. Nanti teman-teman kepegawaian yang tahu. Alhamdulillah 2 tahun masuk hampir 3 tahun, bulan Maret saya 3 tahun di Kolaka Timur. Alhamdulillah dengan keberadaan kehadiran kita semua hari ini Pak Bupati kami laporkan juga jumlah pegawai ASN dan ASN saja, ASN dalam ini PNS dan P3K di Kolaka Timur sudah berjumlah 200 kurang lebih 210 orang. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun sudah cukup berkembang dan kita masih menunggu teman-teman kita yang masih tertunda, insya Allah diberikan kesempatan, diberi keleluasaan untuk yang masih tertunda kelulusannya ataupun masih menunggu tahap selanjutnya dibukakan kesempatan untuk Allah kasih rezeki melalui jalan-jalannya untuk segera terangkat pula di Kementerian Agama. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir dalam kesempatan ini atas sumbangsi kita, kerja kita, kerja ikhlas kita, khususnya di tahun 2024, sehingga seluruh program-program yang dicanangkan pemerintah baik dari pusat maupun yang lahir dari kita jajaran Kementerian Agama di Kolaka Timur dapat berjalan dengan lancar. Semua ini tidak akan berjalan tanpa sumbangsi dan kerja teman-teman. Meskipun di sana sini kita paham kalau kita bekerja ada yang giat, ada yang kurang giat, itu biasa. Tetapi saya berterima kasih dengan teman-teman yang tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang ada. Sekali lagi, Kementerian Agama Kolaka Timur senantiasa mendapatkan perhatian baik secara keseluruhan Sulawesi Tenggara pada setiap event-event tertentu, termasuk di Kolaka Timur kita cukup dapat perhatian. Maka selalu saya katakan dengan teman-teman, mari jaga nama baik Kementerian Agama Kolaka Timur yang selama ini telah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kita, kepala-kepala kantor sebelumnya dari tahun 2016 yang sudah menanamkan inilah Kementerian Agama. Maka saya berharap kata-kata inilah Kementerian Agama tetap selalu terjaga sampai saat ini. Jangan diubah menjadi inikah Kementerian Agama. Siapa yang bisa? Kita semua yang bisa membuat itu. Kementerian Agama, teman-teman tergabung Kementerian Agama, alhamdulillah kita bisa hidup di Kementerian Agama. Kata Pak Kanwil, kita bisa hidup di Kementerian Agama akan di swasta. Tapi kalau cuma sekedar hidup, cuma sekedar makan, menghidupi keluarga dengan yang halal di Kementerian Agama, kita kerja ikhlas, insya Allah semua bisa mengalir. Bapak Ibu yang berbahagia, olehnya pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan juga permintaan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena yang pertama, FKUB, ya, Forum Kerukunan Umat Beragama Pak Bupati yang selama ini sangat-sangat, bukan cuma karena anggotanya kebanyakan Kementerian Agama, termasuk yang sangat kondusif, tidak akan kondusif apabila teman-teman yang di FKUBD tidak dilibatkan. Unsur agama ada semua di dalamnya, dan alhamdulillah setiap kegiatan mereka hadir. Maka sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman FKUBD, termasuk para pemuka-pemuka agama, majelis agama baik Islam, Katolik, Kristen dan Hindu. Insya Allah sebentar izinkan saya memberikan sedikit bingkai sebuah piagam yang mungkin hanya bisa kita gantung di dinding, tapi paling tidak ada penghargaan kami dari Kementerian Agama kepada teman-teman majelis-majelis bahwa kami menghargai apa yang teman-teman laksanakan selama ini. Meskipun sekali lagi hanya kita tampung di dinding, tapi itulah yang bisa kita berikan tanpa yang lainnya. Alhamdulillah sangat pesat perkembangannya Pak Bupati dalam waktu 2 tahun terakhir dengan pengurus baru. Awalnya saya dapat pengurus baru, dia bilang saya tidak mau bikin apa. Tapi sekarang saya tidak bertanya lagi dengan Pak Sohibul, sudah lancar perjalanannya. Saya lihat hampir setiap bulan beliau lancar untuk mendistribusikan zakat-zakat ataupun infak-infak dari masyarakat, dari ASN untuk distribusi kepada masyarakat.
Olehnya kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Kementerian Agama, kita yang paham agama, kita yang paham terkait dengan hadis dan ayat-ayat agama termasuk tentang zakat, maka selayaknya lah kita juga yang mendahului mengeluarkan zakat infak kita. Dengan pengurus UPZ yang baru, Pak Kasih Dimas, ya, saya minta teman-teman kita bisa mulai lagi merangkai untuk mulai baru terkait dengan infak dan sedekah kita. Gaji yang kita terima, gaji yang dikeluarkan sedikit, meskipun 10.000, tapi kalau niatnya ikhlas, jauh lebih baik daripada 500.000, tapi kita menggerutu. Pun bukan diselenggarakan di kantor resmi, saya di lapangan di Hatula itu hari ini, iya bahwa harus malam itu dikirim ke Kementerian Agama. Luar biasa, mudah-mudahan Pak Kepala Kamil, insyaallah, amin. Kelihatan gesturnya beliau melatih, dan selanjutnya acara syukuran yang hari ini kita saksikan sendiri. Ini luar biasa tadi untuk membacakan sambutan Pak Menteri. Pak Kamil sampai kalau bisa disingkat-singkat saja. Nah, tidak usah disingkat-singkat, biarkan kita baca semua karena ini amanah juga. Dan harus program penyampaian yang dari kementerian itu harus tersampaikan secara utuh buat keluarga besar Kementerian Agama yang ada. Alhamdulillah saya bacakan tadi semua, dan bukan hanya multiplier efeknya berdampak pada keluarga besar Kementerian Agama. Kita juga sama dengan kita naik mobil. Kalau biasanya kita naik mobil bus, memang banyak penumpang. Mobil bus damri kan itu bisa sampai 30 orang, tapi sampai di tujuan itu agak lambat. Kalau kita pakai, saya sangat berterima kasih sekali keluarga besar Kementerian Agama yang selama ini sudah bersinergi, berkolaborasi dengan bagus, sehingga alhamdulillah program-program dari Pemda banyak sangat terbantu dari keluarga besar Kementerian Agama. Terkait masalah kepemimpinan ini perlu saya sampaikan juga kepada kita semua. Sudah ada yang terangkat jadi P3K. Sudah ada yang terangkat jadi P3K. Saya ingin menyampaikan bagi semua, kita lolos P3K itu karena ikhlas dan tulus, karena pandai-pandai menjadi followers yang bagus, menjadi pengikut yang bagus. Yakinlah kalau kita pandai-pandai menjadi pengikut yang bagus, menjadi follower yang bagus, maka insya Allah kita akan jadi pemimpin juga. Ini betul yang kita takut. Saya contohkan juga, saya juga hari ini, saya tidak pernah menyangka juga mungkin selama ini, itulah karena memang jabatan amanah itu sudah dipertakdirkan, diperjalankan. Kalau sudah mau datang, pasti datang. Biarpun mau direkayasa manusia apapun juga, itu tidak akan bisa. Nah, mungkin tahu sendiri tanggal 27 November kemarin di pilkada di Kolakati. Alhamdulillah pilkada yang paling aman, yang paling sejuk dan paling dulu di Republik ini. Dan tidak biasanya juga. Ini hasil riset seluruh kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, mungkin Kabupaten Kolaka Timur yang sangat berkualitas proses demokrasi. Kita lihat di daerah-daerah lain dalam menentukan pilihan politik, mungkin karena adanya sesuatu, mungkin juga karena menjelang pemilihan hari H yang namanya atas nama pajak itu dicari-cari. Tapi di Kolaka karena masyarakatnya dalam menentukan pilihan politiknya ikhlas dan tulus, maka yakinlah insya Allah kepemimpinan selanjutnya ini
akan ikhlas dan tulus juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kementerian Agama yang telah berperan aktif mensukseskan pilkada serentak kemarin. Karena tidak mungkin penyelenggaraan pilkada serentak ini akan seteduh ini kalau bukan adanya kolaborasi. Kalau bukan teman-teman tokoh-tokoh FKUB yang bagaimana menginstal pola pikir kita. Jangan ada terpecah, jangan ada karena pilkada hidup mati ini. Ini bukan persoalan mati hidup pilkada ini. Itu biasa saja, itu hanya proses saja yang kita lalui kemarin karena semua itu sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz ya. Pak Ustaz Jenggo biasa tahu ini. Sudah tercatat itu di Lauhul Mahfuz bahwa ini tanggal sekian kita meninggal, tanggal sekian kita dapat jodoh, tanggal sekian juga kita dapat rezeki. Mungkin kira-kira begitu. Mohon maaf kalau saya salah. Karena saya harapkan mudah-mudahan Kolaka Timur ini kita tahu 2013 mekar, beragam suku, beragam agama yang berikhtiar, yang berupaya untuk memekarkan daerah ini sehingga menjadi daerah otonomi baru. Tugas kita adalah bagaimana menjaga Kolaka Timur ini menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang nyaman. Kita jaga harmoni di tengah keberagaman daerah kita. Contoh saja, selama ini kegiatan keagamaan, minta maaf, acara Natal tidak ada terjadi persoalan-persoalan. Kita tidak harus takut dengan intimidasi oknum-oknum. Kita lawan yang seperti itu karena tidak boleh kekayaan yang dimiliki Kabupaten Kolaka Timur hanya tercederai dengan oknum tertentu dan dapat menghasut dan dapat memecah belah di antara kita. Maka yakinlah Kolaka Timur ini akan tetap damai, tetap teduh dan menjadi daerah yang maju, daerah yang sejahtera dan daerah yang berkelanjutan. Terus yang terakhir, saya ingin juga menitip pesan kepada keluarga besar Kementerian Agama. Jangan kita meludah di piring kita sendiri. Jangan kita meludah di piring kita sendiri. Karena luar biasa Kementerian Agama sudah bagaimana, minta maaf, sudah menghidupi keluarga-keluarga kita. Jangan kita yang menceritakan nanti di luar sama dengan meludah di piring kita sendiri. Sudah minta maaf diberi makan, itu kita meludah lagi. Nah, saya sudah tekankan juga teman-teman OPD yang di Pemda itu jangan karena sesuatu, karena kepentingan tertentu terkadang meludah di piring kita sendiri. Tetapi itu di Koltim tidak ada. Di Koltim itu satu tarikan napas semua, dari hati, dari mulut dan tidak ada yang main cap kaki tiga. Biasanya kalau orang panas dalam itu kan main cap kaki tiga, kiri aman. Tetapi itulah kalau tidak ada komitmen dalam diri kita, walaupun 2 kali 24 jam saya menjaga, saya mengamati, kalau tidak ada komitmen dalam dirinya, maka sudah pasti itu akan terombang-ambing. Yang harus kita jaga adalah komitmen dalam diri kita. Tidak usah komitmen dengan si A, tidak usah komitmen dengan kepala kantor, tetapi kita komitmen diri sendiri. Yakinlah kalau itu yang kita pegang teguh, maka insya Allah kita akan menemukan kepastian kedepannya yang tidak pernah kita lakukan. Kita ikhlas dan tulus saja bekerja. Rezeki itu akan datang sumbernya yang tidak pernah kita duga-duga. Kalau kita pakai tangan, nah sudah tidak bisa tanda tangan, sakit tangan, rezeki juga terukur. Kalau kita pakai otak, sudah heng-heng, sudah begadang, terbatas juga rezeki. Kalau ikhlas dan tulus, maka yakinlah pasti datang barang itu. Alhamdulillah saya hari ini diberikan lagi kembali amanah menjadi pelayan buat masyarakat Kabupaten. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Agama yang telah berkolaborasi, dan saya mengucapkan selamat Hari Amal Bakti, dan mudah-mudahan momentum yang seperti ini terus kita lestarikan di tempat ini. Kita adakan tasyakuran karena bersyukur
bersyukur, maka insya Allah kenikmatan itu datang. Bukan kenikmatan yang mendatangkan syukur, tetapi kalau kita pandai-pandai bersyukur, maka insya Allah kenikmatan itu akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih juga kepada Dina ya. Ya, tunjangan penerapan ini adalah merupakan bukti dari pekerjaan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Timur kepada senior-senior yang orang-orang kami mengingatkan senior-senior kami di Kementerian Agama yang sudah selesai masa kerjanya di Kementerian Agama. Luar biasa. Saya kan nampak sekompak yang Kami panggil juga penyelenggara Hindu untuk bersama-sama di atas, Pak. Iya, mohon maaf. Kami persilakan. Kasih pendais. Ya baik, selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama Asmara TV. Saya Asran Turut Aranga dalam kabar terkini. Ya, saat ini saya berada di Aula Rumah Jabatan Bupati Kolaka Timur, Desa Matabondo, Kecamatan Kirabuta. Langsung saja kita melakukan wawancara singkat. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Kadir Asis, Sarjana Agama sebagai Kepala Kemenakoltim dalam upacara memperingati Hari Amal Bakti yang ke-79. Bagaimana Anda menilai pentingnya tema umat rukun menuju Indonesia emas dalam konteks pembangunan sosial dan keagamaan di Kolaka Timur, Pak? Baik, terima kasih. Tahun ini Kementerian Agama mengangkat tema umat rukun menuju Indonesia emas. Ini salah satu tema sesuai dengan program pemerintah, khususnya terkait dengan menjaga kerukunan umat beragama. Alhamdulillah untuk Kolaka Timur hari ini bukan hal biasa karena terkait dengan kerukunan di Kolaka Timur yang selama ini sudah terjalin dan sudah berjalan dengan baik. Ini merupakan apresiasi pemerintah juga sebenarnya bagaimana kerukunan yang di Kolaka Timur ini sudah bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah melalui tema ini justru kita lebih memperkuat bahwa kerukunan itu penting untuk menjalin pembangunan. Apabila ada satu daerah di mana masyarakatnya tidak rukun, khususnya antar umat beragama, maka kita yakin pembangunan tidak akan berjalan. Indonesia Emas tahun 2045 yang merupakan tujuan akhir dari sebuah pembangunan 100 tahun terakhir ini, memang kerukunan yang menjadi dorongan pertama. Umat kita yang ada di Indonesia yang cukup besar, khususnya Islam, tetapi dengan umat-umat yang lain, khususnya di Kolaka Timur sendiri, maka dorongan untuk menjaga kerukunan melalui ormas-ormas keagamaan, majelis-majelis yang memberikan siraman rohani kepada para umat-umatnya, itu yang menjadi hal utama yang kita harapkan lahir dari para tokoh-tokoh agama itu sendiri. Ya baik, apa saja program unggulan yang telah dijalankan oleh Kemenakoltim untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas, khususnya dalam aspek pendidikan dan dakwah? Ya. Program yang sudah berjalan selama ini alhamdulillah. Satu hal yang pertama, untuk di Sulawesi Tenggara, madrasah, sekolah agama Hindu yang terbesar itu ada di Kolaka Timur. Di Kolaka Timur ini ada 4 widyalaya, ya, ada SD, ada TK, ada SMP, yang itu belum ada di semua tempat. Ini salah satu program bagaimana kita mengembangkan sekolah agama di luar madrasah yang selama ini sudah cukup banyak, yang menjadi pembanding terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan
yang menggambarkan bahwa kerukunan dan moderasi itu ada di sebuah daerah. Dan itu yang ada di Kolaka Timur, dan itu yang terjalin selama 2 tahun terakhir. Sekali lagi saya katakan, pembangunan khusus untuk keagamaan memang untuk Kolaka Timur menjadi contoh, dan itu merupakan modal kami, dan itu hasil yang kami lakukan selama 2 tahun terakhir. Dan kita berharap ke depan itu jauh lebih besar lagi, khususnya umat-umat agama lainnya. Ya, Pak, terkait masalah tasyakuran Hari Amal Bakti yang ke-79 yang diambil oleh untuk Kemenak Kolteb untuk meningkatkan kualitas pelayanan umat serta menjaga keharmonisan, kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat Kolaka Timur, Pak. Tasyakurannya. Ya, terkait Ya, ya, intinya begini, untuk di langkah-langkah apa yang telah diambil Kemenak Kolteb, Pak? Intinya begini, tasyakuran itu kan dalam bentuk wujud syukur kita warga Kolaka Timur, khususnya Kementerian Agama terkait dengan Hari Amal Bakti dengan semua program-program yang sudah berjalan. Kembali lagi, Kementerian Agama itu adalah salah satu instansi yang mempunyai tugas fungsi di bidang pendidikan dan keagamaan. Kalau di sisi keagamaan kita sudah paham bagaimana menggampangkan nilai-nilai ibadah pada seluruh umat, tidak cuma Islam tapi semua agama. Di sisi pendidikan pun kita juga ada untuk sekolah-sekolah keagamaan. Jadi Kementerian Agama berperan serta dan sangat berperan penting dalam pembangunan di sebuah daerah, khususnya di daerah Kolaka Timur terkait dengan pembangunan, kembali lagi pembangunan dari sisi dari sisi rohaninya, bukan dari sisi fisiknya, dari sisi rohaninya, sehingga kita harapkan masyarakat Kolaka Timur mulai dari yang sekolah maupun yang sudah tidak bersekolah lagi melalui dakwah-dakwah, kita bisa memberikan siram-siram rohani yang sekali lagi ujungnya adalah menjaga kerukunan, menjaga ketentraman, dan menjaga kenyamanan masyarakat Kolaka Timur itu sendiri. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bersama Asmara TV. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.